Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Barokatun Mufidah dari Prodi PAI dari kelas A9. Saya akan menjelaskan tentang bab sholat yang saya ambil dari buku yang saya pinjam ke bapak saya. Menurut asal maknanya yang berasal dari bahasa Arab, kata sholat berarti doa. Sholat ada yang hukumnya wajib dan ada yang hukumnya sunnah. Maksud dari sholat yang hukumnya wajib yaitu kita sebagai muslim harus melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Sedangkan sholat yang hukumnya sunnah, kita dianjurkan untuk melaksanakannya karena kita akan memperoleh keutamaannya. Kita hanya dianjurkan. Sholat dapat dilakukan secara sendirian maupun berjamaah. Adapun waktu-waktunya, waktu mengerjakan sholat subuh dimulai dari pukul 04.35 sampai 05.30 pagi. Waktu mengerjakan sholat duhur dimulai pada waktu pukul 12.00 sampai 15.00 siang. Waktu mengerjakan sholat asar dimulai pukul 15.00 sampai 17.30 sore, dan waktu mengerjakan salat maghrib dimulai pada pukul 18.00 sampai 19.00 malam, ditandai dengan terbenamnya matahari. Sedangkan waktu mengerjakan salat isya dimulai pukul 19.00 sampai 04.00 pagi. Seperti salat yang lain, tanda waktu salat telah tiba ditandai dengan suara azan. Orang yang berazan disebut muazin. Adapun gerakannya: 1. Berdiri tegak bagi yang mampu. Berdiri tegak menghadap kiblat, pandangan tertuju ke tempat sujud. Kedua, telapak tangan lurus di sisi badan, berniat melakukan salat. 2. Takbiratul ihram. Mengangkat tangan sejajar bahu, jari-jari sejajar dengan telinga. Telapak tangan diarahkan ke kiblat, kemudian membaca takbir Allahu Akbar. 3. Berdiri sambil bersedekap. Tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri, letak kedua tangan di atas pusar. Bacaan yang dibaca adalah doa iftitah, surat Al-Fatihah, dan surah pendek yang dihafal. Yang keempat, ruku, bertakbir dan mengangkat kedua tangan seperti takbiratul ihram. Kemudian membungkukkan badan, posisi punggung sejajar dengan kepala, kedua tangan memegang kedua lutut, pandangan tetap ke tempat sujud. Kelima, iktidal, bangun dari ruku sambil membaca Sami Allahu liman hamidah. Selanjutnya berdiri tegak. Keenam, sujud, meletakkan dan menempatkan kening, hidung, kedua telapak tangan, lutut dan jari kaki menyentuh lantai sambil membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. 7. Duduk di antara dua sujud. Bangkit dari sujud lalu duduk di atas telapak kaki kiri dan ujung kanan menyentuh lantai. Kedelapan, duduk tasyahud awal. Caranya sama dengan duduk di antara dua sujud. Jari telunjuk tangan kanan diacukan dimulai ketika mengucapkan lafaz asyhadu alla ilaha illallah. Pandangan mata diarahkan ke ujung telunjuk kanan. Hanya ada pada sholat yang rakaatnya lebih dari 2, yaitu sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. 9. Duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir, duduk dengan menyilangkan kaki kiri ke bawah tulang kaki kanan, telapak kaki kanan ditegakkan, jari telunjuk tangan kanan diluruskan, sama seperti pada duduk tasyahud awal. Pandangan mata tertuju ke ujung telunjuk tangan kanan. Bacaannya sama dengan duduk pada tasyahud awal.
10. Salam. Menoleh ke kanan sampai pipi kanan terlihat dari belakang sambil mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian menoleh ke kiri sampai pipi kiri terlihat dari belakang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Selanjutnya saya akan menerangkan bab selanjutnya, yaitu bab puasa, yang saya ambil dari buku, saya pinjam dari bapak saya lagi. Pengertian puasa. Puasa disebut juga dengan syam atau syaum. Puasa menurut bahasa artinya imsak atau menahan. Puasa menurut istilah adalah menahan makan dan minum serta hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Puasa Ramadan hukumnya wajib atau fardu ain bagi setiap orang yang beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah balighah. Perintah puasa Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang puasa Ramadan karena iman atau kepada Allah dan mengharap ridhonya, maka dosa-dosa yang telah ia kerjakan diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Bulan Ramadan memiliki keistimewaan dari bulan-bulan yang lain. Keistimewaan bulan Ramadan antara lain: Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pertama kali. 2. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa kepada umat Islam. 3. Bulan di dalamnya ada Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. 4. Dilipat gandakannya pahala amal soleh sampai 700 kali atau lebih banyak lagi. 5. Disunahkan sholat tarawih pada malam hari. Ketentuan-ketentuan puasa. Ada 3 cara untuk menentukan datangnya bulan suci Ramadan, yaitu dengan ru'yah, yaitu melihat bulan pada awal Ramadan, baik secara langsung maupun dengan mempergunakan alat bantu. 2. Dengan hisab, yaitu melalui ilmu hitung yang dilakukan oleh para ahli dalam menentukan bulan. 3. Dengan mencukupkan bilangan bulan Sya'ban sebanyak 30 hari. Syarat wajib puasa Ramadan ada 3, yaitu beragama Islam, baligh, dan kuat melakukan puasa. Syarat sahnya puasa ada 4, yaitu beragama Islam, mumayyiz. Mumayyiz adalah sudah dapat membedakan yang baik dengan yang buruk, suci dari haid dan nifas. 4. Pada waktu yang dibolehkan puasa. Rukun puasa ada 2. 1. Niat di malam hari atau khusus puasa yang hukumnya wajib. 2. Menahan makan dan minum serta hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Hal-hal yang membatalkan puasa ada 6. 1. Makan dan minum dengan sengaja. 2. Muntah dengan sengaja. 3. Mabuk. 4. Gila atau ayan. 5. Murtad, yaitu keluar dari agama Islam. 6. Bersebadan antara suami istri pada siang hari. Hal-hal yang merusak pahala puasa antara lain melihat gambar porno, membaca buku porno, dan melihat perbuatan maksiat. 2. Melakukan perbuatan tercela yang dilarang agama Islam seperti mencuri, berkelahi, ingkar janji, marah-marah, dan melawan orang tua. 3. Mengucapkan perkataan tercela seperti berdusta, menghina orang lain, memfitnah, bersaksi palsu, menggunjing, dan mengucapkan kata-kata kotor. Hal-hal yang disunahkan ketika puasa. 1. Menyegerakan berbuka ketika waktunya telah tiba. 2. Berbuka dengan kurma atau makanan dan minuman yang manis-manis. 3. Berdoa saat berbuka. 4. Makan sahur. 5. Mengakhiri makan sahur. 6. Memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. 7. Memperbanyak sedekah selama bulan Ramadan.
8. Memperbanyak membaca Al-Quran dan mempelajarinya atau tadarus. 9. Memperbanyak ibadah lainnya seperti sholat tarawih, sholat witir, sholat sunnah lainnya. Orang yang diperbolehkan tidak puasa antara lain orang sakit yang tidak kuat atau tidak mampu, wajib baginya mengqadha puasa yang ditinggalkan saat ia sakit. 2. Orang yang berpergian jauh atau musafir, wajib baginya mengqadha puasa yang ditinggalkannya. 4. Ibu yang sedang hamil atau menyusui, wajib bagi keduanya mengqadha puasa yang ditinggalkannya apabila keduanya tidak puasa karena khawatir terhadap keadaan dan kesehatan dirinya. Jika kedua ibu itu berbuka karena khawatir terhadap kesehatan anaknya, wajib bagi keduanya mengqadha puasa yang ditinggalkannya dan membayar fidyah. 4. Orang lanjut usia atau lansia yang tidak mampu atau kuat karena usianya, wajib baginya membayar fidyah. Hikmah puasa: mendidik dan melatih kesabaran. 2. Mendidik dan melatih disiplin. 3. Mendidik dan melatih kejujuran. 4. Sehat jasmani dan rohani. Bagaimana tidak sehat jasmani dan rohani? Selama 11 bulan pencernaan hampir tidak pernah berhenti mencerna makanan yang masuk ke dalam perut, sehingga bekerja terus-menerus. Pada saat bulan Ramadan atau saat puasa, alat pencernaan itu beberapa jam istirahat karena di siang hari tidak ada makan dan minum yang masuk ke perut. Rohani kita pun menjadi sehat. Orang yang sedang puasa, jiwanya bersih dari penyakit serakah, tampak sombong, dan tidak peduli akan nasib orang miskin yang setiap hari diselimuti dengan lapar dan menderita. Menerangkan tentang bab toharoh atau bersesuci. Toharoh artinya bersesuci. Toharoh menurut syara suci dari hadas dan najis. Suci dari hadas yaitu mengerjakan wudu, mandi, dan tayamum. Suci dari najis ialah menghilangkan najis dari badan kita atau tempat dan pakaian. Macam-macam air ada 7, yaitu air hujan, air sumur, air laut, air sungai, air salju, air telaga, dan air embun. Air tersebut yaitu air yang dapat dipakai bersuci atau air yang bersih yang turun dari langit atau keluar dari bumi. Pembagian air ada 3, yaitu air suci mensucikan, air suci tidak dapat mensucikan, air suci dan dapat mensucikan. Air suci mensucikan yaitu air mutlak, adalah air yang masih murni, dapat digunakan untuk bersuci dengan tidak makruh. 2. Air suci tetapi tidak dapat mensucikan. Ada air mustakmal dan air mutanajis. Air mustakmal adalah air yang telah digunakan untuk bersuci, menghilangkan hadas atau menghilangkan najis atau tidak berubah-ubah rupanya, rasanya, dan baunya. Air mutanajis yaitu air yang kena najis atau kemasukan benda-benda najis, sedangkan jumlahnya kurang dari 2 kullah, maka air yang semacam ini tidak suci dan tidak dapat mensucikan. Jika lebih dari 2 kullah dan tidak berubah sifatnya, maka sah untuk bersuci. 2 kullah sama dengan 216 liter. Jika berbentuk bak, maka besarnya panjang 60 cm dan dalam atau tingginya 60 cm. Air suci dan dapat mensucikan, tetapi makruh digunakan, yaitu air musammas atau air yang dipanaskan dengan matahari. Ada satu macam air lagi, yaitu air suci. Ada satu macam air lagi, ialah suci yang mensucikan, tetapi haram memakannya, yaitu air yang diperbolehkan dari
yang diperoleh dari ghasab atau mencuri atau mengambil tanpa izin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang bab konsep fikih dalam Islam. Kata fikih terambil dari bahasa Arab, yakni kata fikhun yang secara bahasa terambil kata faqiya yafqahu fikhun, yang berarti pemahaman yang mendalam. Fikih secara istilah mengalami perkembangan dari masa ke masa. Di sini saya akan menyampaikan tentang definisi fikih yang dikemukakan oleh ulama usul fikih, yakni 1. Ilmu yang mempunyai tema pokok dengan kaidah dan prinsip tertentu. 2. Ilmu tentang hukum syariah yang berkaitan dengan perbuatan manusia, baik dalam bentuk perintah, larangan, pilihan, anjuran untuk melakukan maupun anjuran agar menghindarinya. 3. Ilmu tentang hukum syariah yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah. 4. Fikih diperoleh melalui dalil yang terperinci, yakni Al-Quran, Al-Sunnah, Qiyas, dan Ijma'. Ruang lingkup fikih yang terdapat dalam ilmu fikih adalah semua hukum yang berbentuk amaliyah untuk diamalkan oleh setiap mukallaf, yakni orang yang sudah dibebani atau diberi tanggung jawab melaksanakan ajaran syariat Islam. Adapun ruang lingkupnya fikih meliputi: pertama, hukum yang bertalian dengan hubungan manusia dengan Kholiknya atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, hukum-hukum yang bertalian dengan muamalat, yakni hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, baik pribadi maupun kelompok. Dan selanjutnya saya akan menerangkan tentang bab haji. Haji sendiri sudah ada sejak Nabi Adam alaihissalam. Beliau bersama Siti Hawa atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala melaksanakan ibadah di tempat tersebut. Kemudian disusul Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam yang dikenal sebagai bapak para nabi dan rasul, dan diteruskan Nabi Muhammad SAW yang berlangsung sampai sekarang. Haji merupakan salah satu ibadah wajib yang dicantumkan dalam rukun Islam. Ibadah haji adalah sebagai tindak lanjut dalam pembentukan sikap mental dan akhlak yang mulia. Ibadah haji merupakan pernyataan umat Islam seluruh dunia menjadi umat yang satu karena memiliki persamaan atau satu akidah. Dasar hukum haji. Dalil Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan untuk melaksanakan ibadah haji sekali seumur hidup jika sudah mampu. Allah berfirman, "Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'ah ilaihi sabila." Mengerjakan haji merupakan kewajiban manusia terhadap Allah bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Quran Surat Al-Imran 97. Syarat-syarat dalam haji ada 5. 1. Islam, baligh, berakal, merdeka, dan mampu. Rukun-rukun dalam haji ada 6. Ihram disertai niat. 2. Wukuf di Arafah, kecuali ibadah umroh tidak diadakan wukuf di Arafah. 3. Tawaf di Baitullah, sa'i antara Safa dan Marwah. 5. Bercukur untuk tahallul. 6. Tertib. Wajib haji ada 5. Berpakaian ihram dari mikot. 2. Bermalam di Musdalifah. 3. Bermalam di Mina. 4. Melontar jumrah ula, wusta, dan aqobah. 5. Tidak melakukan perbuatan yang diharamkan pada waktu ihram. Sunnah-sunnah dalam haji ada 8. 1. Mandi untuk ihram. 2. Salat sunnah ihram 2 rakaat. 3. Tawaf kudum, yaitu tawaf karena datang dari tanah haram. 4. Membaca talbiyah. 5. Bermalam di Mina pada tanggal 9 Dzulhijjah. 6. Bermalam di Arafah pada siang dan malam. 7. Berhenti di Masy'aril Haram pada hari nahar atau 10 Dzulhijjah. 8. Berpakaian ihram yang serba putih. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.